Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih di tutorial cara mengisi konten e-learning Moodle di akun e-learning kita sebagai guru. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara memberikan materi video kepada siswa-siswi kita melalui konten e-learning Moodle. Sebelum kita praktek bagaimana cara memberikan video pembelajaran kepada siswa ke dalam konten e-learning kita, di sini saya akan mencoba memberikan pemahaman sedikit tentang beberapa metode atau beberapa pilihan yang ada dalam rangka mengupload atau mengisi materi berupa video. Bapak Ibu, untuk mengisi konten e-learning kita dengan menggunakan video yang kita miliki atau yang kita buat, hal yang harus disediakan terlebih dahulu adalah video yang akan kita tampilkan kepada anak-anak. Video yang akan kita tampilkan itu tidak bisa langsung kita upload ke dalam konten e-learning yang kita miliki, karena konten e-learning yang kita miliki itu memiliki keterbatasan ukuran upload. Untuk konten e-learning kita atau web e-learning kita hanya bisa membatasi sampai 2 MB saja. Kita tahu bahwa ukuran video itu adalah lumayan besar. Oleh karena itu, kita membutuhkan pihak ketiga dalam rangka menunjang proses pemberian materi kita di dalam konten e-learning. Setelah kita membuat video pembelajaran, kita harus mengupload di pihak ketiga. Biasanya yang paling umum digunakan pihak ketiga yaitu adalah YouTube. Silahkan Bapak Ibu buat dulu channel YouTube. Selanjutnya video yang Bapak Ibu buat diupload di YouTube tersebut, di channel Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu upload file video di YouTube tersebut, Bapak Ibu tinggal dapatkan linknya. Contoh link yang bisa digunakan di konten e-learning Moodle adalah seperti ini. Ya, di sini ini adalah link yang bisa digunakan. Adapun beberapa metode untuk pengiriman materi berupa video ini akan dipaparkan 2 metode. Yang pertama, metode menggunakan aktivitas URL, ya, hanya link yang kita berikan, hanya link saja, cukup mudah. Yang kedua adalah metode menyisipkan video ke dalam sebuah halaman, ke dalam halaman atau aktivitas halaman atau page. Saya kasih lihat ya, metode pilihan pembuatan aktivitas. Tadi aktivitas yang pertama adalah menggunakan metode URL. Nah, di sini untuk metode URL, Bapak Ibu cuman tinggal menambahkan judulnya saja, ya, judul aktivitasnya pembelajaran, dan memasukkan URL-nya di sini. Dan mungkin nanti ada settingan-settingan yang lain seperti ini. Dalam hal penampilan, di sini Bapak Ibu ada tampilan dengan cara otomatis ditanamkan, dibuka, dan ditampilkan dalam pop-up. Yang kedua adalah metode menggunakan aktivitas page atau halaman. Seperti ini. Tinggal tambahkan namanya, deskripsi, konten. Nah, di sini untuk konten Bapak Ibu ini akan berbeda cara inputnya dibandingkan dengan menggunakan URL. Untuk caranya nanti kita akan bahas di tutorial selanjutnya. Kita di sini hanya pengenalan dulu supaya lebih paham dan lebih tepat Bapak Ibu akan memilih metode yang mana. Untuk metode menggunakan fasilitas aktivitas URL, Bapak Ibu di sini ada tadi disajikan 4 pilihan. Metode penyisipannya ditampilkannya secara embed atau ditanamkan. Yang kedua, metode penampilannya otomatis. Yang ketiga, metode penampilan ditampilkan atau open, dan yang keempat adalah metode penampilannya dengan cara pop up. Untuk cara embed, kita lihat ya, untuk embed itu seperti apa. Misalkan siswa mengklik link yang kita berikan, ini menggunakan
pilihan tampilan embed atau tanamkan. Jadi nanti jika Bapak Ibu memilih video ini ditampilkan secara embed atau tanamkan, nanti siswa yang setelah mengklik link materi video yang kita berikan, maka siswa akan diajak ke halaman baru tanpa keluar dari website e-learning kita. Nah, di sini kan masih website e-learning kita. Jadi masih di dalam website e-learning kita. Seperti ini. Cuman di sini hanya disajikan judul dan videonya saja. Seperti itu. Mungkin ada beberapa deskripsi ya yang bisa ditampilkan. Itu cara apabila itu adalah tampilan yang akan dilihat oleh siswa kita jika Bapak Ibu menggunakan metode tanamkan atau embed. Sedangkan Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan metode penampilannya menggunakan otomatis, akan tampil seperti ini jika siswa-siswi kita mengklik. Nah, setelah anak-anak kita mengklik link yang kita berikan, maka anak-anak akan dibawa keluar dari website e-learning kita dan langsung menuju link URL atau website yang kita berikan seperti ini. Jadi nanti anak-anak akan keluar dari website e-learning kita menuju pihak ketiga langsung. Jadi jika menggunakan metode otomatis, maka siswa ketika mengklik akan keluar dari website e-learning kita dan menuju pihak ketiga, website pihak ketiga YouTube ya. Di sini langsung mengarah ke YouTube. Selanjutnya, jika memilih metode penampilannya secara buka atau open, ini sama dengan secara otomatis. Dia akan dilarikan langsung keluar dari website e-learning kita dan menuju pihak ketiga YouTube seperti ini. Sama. Jadi akan sama, tampil seperti tadi ya. Mirip dengan otomatis. Pilihan penampilan yang terakhir adalah pilihan secara penampilan pop-up. Jika Bapak Ibu memilih tampilan secara pop-up pada aktivitas URL untuk menyisipkan sebuah video pembelajaran, maka anak-anak kita jika mengklik video pembelajaran yang kita berikan akan seperti ini. Ini metode membuka secara pop-up. Ketika anak-anak mengklik akan muncul jendela baru. Jadi muncul ada dua jendela seperti ini. Jika siswa mengakses menggunakan laptop, maka akan tampilannya seperti ini. Nah, jika siswa mengakses menggunakan handphone ya, maka sama, dia akan keluar, jadi akan membuat jendela baru di dalam handphonenya. Nah, itulah tadi metode pilihan penampilan dengan menggunakan aktivitas URL untuk menambahkan video pembelajaran yang kita miliki. Silakan Bapak Ibu pilih mode penampilannya sesuai yang Bapak Ibu inginkan. Itu adalah metode aktivitas menggunakan URL. Selanjutnya adalah kita menanamkan video menggunakan aktivitas page. Jadi kita akan menampilkan video ke dalam sebuah page. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini adalah video yang kita sisipkan ke dalam sebuah page. Kita lihat ya, simbol aktivitasnya berbeda. Seperti ini. Kalau page itu seperti halaman buku. Kalau URL ini halaman website. Jika anak-anak mengklik link video yang kita buat menggunakan penyisipan halaman atau page, akan seperti ini Bapak Ibu. Dia masih berada di dalam konten e-learning kita. Nah, seperti ini judul halamannya. Nah, kelebihan di dalam menyisipkan video dalam sebuah page adalah Bapak Ibu bisa menambahkan tulisan. Nah, ini adalah kelebihan dari metode page Bapak Ibu. Jika video Bapak Ibu disisipkan dalam aktivitas model page ya, metode page,
Maka Bapak Ibu juga selain menambahkan video, Bapak Ibu bisa menambahkan paragraf ya, tulisan di sini. Dan setelah video pun Bapak Ibu bisa menambahkan tulisan, bisa menambahkan gambar dan lain sebagainya. Itulah Bapak Ibu beberapa model, beberapa metode dan beberapa tampilan jika Bapak Ibu akan memberikan materi berupa video